Salam. Kebaktian hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Samuel Pandi, STH, Ketua Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hadir di rumah Tuhan ini dengan berbagai macam suasana hati dan pergumulan hidup. Kita bersyukur karena selamat yang datang dari Allah Tritunggal, sehingga hari ini kita kembali datang kepadanya, menyembah Dia di dalam rumahnya yang kudus, serta mensyukuri kasih Tuhan di sepanjang hari-hari hidup yang telah kita lewati. Berilah ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu, kami mengajak jemaat berdiri dan memuji Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Pertolongan kita dalam kebaktian ini adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai saudara sekalian. Satu Yohanes 4 ayat 18 adalah menjadi bagian pembacaan nats pembimbing bagi kita saat ini. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya
sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amat taklak hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Ya Allah, kami datang dan mengaku segala dosa kami di hadapan-Mu, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kini kami membawa hidup kami kepada-Mu. Ampunilah dan kuduskanlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Rasa hambu dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjengah. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu. Berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa
Anak, dan Roh Kudus. Sebagaimana tercatat dalam Mazmur 103 ayat 3, 4, dan 12, 13 demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk bersama secara berbalasan kita menaikkan litani puji-pujian berdasarkan Mazmur 16 ayat 1-6 dan ayatnya yang ke-11. Jagalah aku, ya Allah. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Kita siap firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Bukalah pikiran kami, agar di dalam terang Tuhan, kami mampu melihat jalan yang menuntun kami pada jalan kebenaran-Mu. Amin. Firman yang melawat kita dalam kebaktian pagi ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat
yang ke-34. Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34 yang berbunyi demikian. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting daripada makanan? Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidak terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu yang di sorga tahu semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok susahnya sendiri. Susahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang dengan sukacita mendengar perkataan firman Tuhan dan selalu percaya bahwa perkataan firman Tuhan adalah kebenaran kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, salam Bapak Mama yang dikasihi Tuhan. Kita sudah bisa pegang tangan, karena itu kita pemulut sudah boleh berhenti. Salam. Belajar dari burung pipit dan bunga bakung, ini tema yang dikasih ke kita hari ini. Satu gemit berkhotbah tentang ini. Oke. Saya mulai dengan cerita pengalaman. Tadi malam ada satu orang datang di rumah pastori. Dia datang dengan sopan. Saya silakan dia masuk. Dan kelihatannya dia mau menyampaikan sesuatu. Saya suruh anak nona di rumah buat kopi. Kami dua minum kopi. Dari di cara minum saya tahu dia menikmati. Orang minum itu kalau itu menikmati. Saya tidak kenalin orang. Sementara minum lama-lama dia bilang begini. Bapak saya bisa tutup pintu. Saya lihat dia, ini kayaknya ini orang beban berat ini. Saya bilang tutup saja, tidak apa-apa. Begitu tutup pintu, dia perkenalkan diri. Dia bilang dia punya nama Simon. Saya kasih tahu faham. Lalu dia bilang dia sudah bunuh 3 orang. Dia masuk penjara 3 kali. Tidak lama dia kasih keluar ini pisau dan dia bilang bahwa ini pisau yang saya pakai bunuh 3 orang. Saya bilang jangan bawa-bawa pisau, nanti
Kalau Bapak bawa pisau nanti Bapak, salah Bapak bunuh orang lagi. Dia bilang, itu sudah, sekarang ini saya cuma bunuh orang lagi Pak. Jadi saya tanya, mau bunuh siapa? Dia bilang, saya mau bunuh Pak Ketua Klasis. Saya bilang, kalau mau bunuh beta kenapa? Dia angkat ini pisau, dia mau tikam di saya begini. Kaget, saya pun istri kasih bangun saya bilang, Bapak bangun sudah. Ternyata saya mimpi sah. Jadi jampi cerita bilang Ketua Klasis mau kena bunuh, itu mimpi sah. Saudara pasti jengkel dengan ini cerita karena hanya mimpi. Ada anak muda di sini, amin. Nyong dulu kalau saya mau, Denona Deson mau, saya bilang begini. Lu jangan marah mata di malam saya mimpi selalu, baru lu pacaran dengan saya. Soal lu mau, soalnya mau, tapi lu adalah mantan di dalam mimpi. Ya, gitu. Mimpi sesuatu yang tidak terjadi namun hadir dalam tidur sehingga cerita itu kesannya menakutkan kan? Amin. Ini hal pertama yang hendak saya katakan kepada saudara. Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir, tapi perhatikan. Jangan kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Garis bawahi ini. Akan apa yang akan kamu pakai. Garis bawahi kata akan. Akan. Saya buka teks, saya selidiki. Mohon maaf dalam bahasa Yunani dipakai kata akan, itu dipakai kata tis. Akan itu berarti sejumlah pertanyaan tentang sesuatu yang akan terjadi kemudian. Belum terjadi, dia nanti baru terjadi. Jadi jika teks ini dipahami baik-baik, maka kata khawatir, merimnau, yang berarti juga gelisah, pikiran terbagi-bagi, takut, cemas, memang dialami oleh manusia, tetapi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah janganlah kamu khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi. Amin. Nah, gitu. Satu kali saya diminta untuk menyelesaikan persoalan kakak Adi karena soal pembagian tanah. Dong bertengkar karena kakak pun mau dia soa di muka, Adi dapat di belakang. Adi san mau, Adi pun mau adalah botong bagi itu tanah ke botong di muka semua. Jadi kakak di muka sebelah, saya di muka sebelah. Masa kakak di muka, saya di belakang. Alasannya masuk akal juga, nanti saya beki rumah, jalan dari mana? Dia tutup jalan, saya parah sudah. Karena dong bertengkar, orang kasih tahu saya urus dong dua. Lalu saya tanya, bosan su bagi? Belum. Kenapa belum bagi? Bapak masih hidup. Nah habis bosan bertengkar nih apa? Kalau bapak su mati, bosan bagi pasti beta mau di muka, dia di belakang. Saya bilang, dia bosan bertengkar apa yang belum terjadi? Aneh kan? Amin. Bosan datang buang waktu ini mah. Sama ke suami istri kalau dong bertengkar, hanya gara-gara suami bawa ojek, motor, muat satu ibu pergi di pasar, jadi istri dapat lihat, jadi istri bilang pasti bosan dua tadi ini, bosan berdeka itu, apa kau gas kok, mamtua cuma main belakang begini itu, nah itu pasti lu bilang itu. Padahal hanya belum terjadi, hanya cemburu buta kan, amin. Baru cemburu. Kita pun soal di situ. Membayangkan sesuatu seolah-olah itu sudah terjadi. Saudara, kita semua pakai masker ini. Tapi saya berharap saudara jangan membayangkan yang aneh-aneh. Karena begitu satu orang batok di sini,
Itu saya kira saudara akan lihat dan saudara berdoa, Tuhan jauhkanlah ini setan dari beta Tuhan. Itu bahaya. So, bayangan saudara itu kuat sekali. Kita mau mau ada pengampunan dengan orang, misalnya kita batas salah dengan orang. Sulit juga kita saling mengampuni karena bayangan. Nanti bepigi kur dia maki sembeta lah, beta pigi kur dia usir sembeta, atau beta pigi kur dia pukul sembeta. Persetan. Dapat lihat persetan. Potong senyum dia senyum. Padahal mam tua pun gigi ada sakit. Kau pas senyum dia ada setengah mati. Kapan orang gigi sakit lihat orang? Tidak bisa. Orang gigi sakit itu lihat orang dia pemuka kekuatan asam itu. Bayangan. Saya pacaran dengan saya pu istri ini yang sekarang. Kami masih pacaran. Jadi dia dulu dia bilang, satu kali ajak potong pi makan bakso. Nah ini kalau perempuan yang omong, saudara kita laki-laki sama ke orang Amerika pisau tikam di ubun-ubun ini. Apalagi dia ke, saya dalam hati, wah lu omong begini lu. Begitu potong sampai di warung, masalahnya uang yang saya bawa ini, dia pun jumlah sama dengan satu mangkok bakso dan bisa dapat teh 1 gelas, teh bisa 2 gelas. Sisanya itu uang be mau pulang. Jadi saya bilang, Mbak, bakso berapa? 1. Saya dalam hati, saya justru ulu hati justru kete. Hanya karena uang sana pas, saya pun pacar ya, ibu pendeta ini bilang, 1 saya. Oh, betul agak kinyang. Betul kinyang. Kinyang. Oh sudah. Kalau begitu sudah. Pesan. Jadi supaya temani dia, saya minta teh hangat, dia minta es teh. Saya dalam hati Tuhan, dia jangan minta tambah kacang teh, dia minta tambah lah ini baton jalan kaki sudah ini. Pokoknya sepanjang dia makan, saya minum, saya keringat keluar. Saya dalam hati Tuhan, jangan tambah-tambah lah, ini berat ini. Habis makan, dia bangun, dia bilang, Mbak berapa? Dia bayar. Saya dalam hati tahu lu bayar, saya pesan juga. Tapi karena bayangan bahwa saya laki-laki dan saya harus siap uang, itu yang lebih kuat kan? Amin. Nah, jadi supaya mau kasih tahu saya laki-laki bertanggung jawab. Walaupun waktu dia setiap kali telan pentolan saya air ludah donjo. Itu rasa itu. Jadi bayangan kekhawatiran itu timbul karena bayangan-bayangan besar di luar sana. Itu membuat kita lebih berpikir jauh sehingga muncullah kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Amin. Pulang bawa ini. Ketemu orang janganlah kamu khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Kalau ada nona bilang di nyong, ale, kak, belia kak ni ke sone cinta betai. Bilang sendiri, Kenapa? Kenapa? Jangan kamu khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Gitu. Iya kan? Sana ada makan minum beras, belum ada, itu marah-marah juga. Jangan khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Amin. Nah, itu begitu sudah. Tetapi Tuhan Yesus itu juga tahu. Saya dan saudara ini bukan saja khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Dalam segala hal kita khawatir. Amin. Adakah bapak atau mama di sini yang kuat cemburu? Angkat tangan. Angkat tangan sudah supaya saya doakan saudara secara khusus. Pergi ke alam lain. Adakah yang kuat cemburu di sini? Saudara, orang cemburu itu bukan karena dia benci. Sebenarnya cemburu itu kata lain dari takut kehilangan.
Karena takut kehilangan, fokus orang, pikiran orang itu tidak fokus. Dia bercabang, dia beraneka ragam. Karena itu perhatikan kata-kata Yesus yang penuh perbandingan. Jangan kamu khawatir, bukankah hidupmu lebih penting dari makan dan minum, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian? Saya cek teks ini. Hidup, suke dalam bahasa Yunani. Hidup itu, suke itu artinya nyawa, jiwa, tapi juga tentang keselamatanmu. Kalau pakai cara berpikir perbandingan yang Yesus omong, kira-kira dia begini. Kamu khawatir akan makan dan minum, padahal kamu makan sekenyang-kenyangnya, kamu makan sampai paru mengkilat pun, kamu makan seenak apapun, tapi kalau jiwamu kosong, nyawamu terancam, engkau kehilangan keselamatan, maka hasilnya nol kan? Amin. Amin. Karena itu jangan pernah hanya demikian yang makan pencuri. Engkau tidak akan selamat. Amin. Makan pencuri semis. Jangan ambil sesuatu yang bukan hakmu. Apalagi barang-barang kudus, jangan. Saya batuk bukan karena COVID. Karena saya terlalu semangat. Untuk apa kita punya makanan banyak? Sama kayak itu orang kaya tuh. Dia timbun habis makanan, dia bilang, jiwaku, engkau akan kenyang, mati. Amin. Karena dia disebut orang kaya yang bodoh. Coba perhatikan. Orang biar bau wangi, make up bagus. Tapi kalau sudah ada napas, orang mati itu, saudara. Baju baru, sepatu baru. Kadang mati baru dombeli kasih dia baju baru dan sepatu baru. Iya tuh. Wangi dong, saya taruh wangi. Tapi kalau di sana ada napas, percuma kesan. Amin. Taruhlah ada satu laki-laki ganteng. Wah, rambutnya, celananya, wah, pakaiannya bagus. Dia muka gagah. Tapi kalau sana ada napas, nona mau kesana. Ini sana bisa. Coba. Sana ada napas. Untuk apa saudara saya dan saudara makan enak di bumi ini tapi tidak selamat? Jadi makanlah apa yang Tuhan kasih. Saudara, di antara kita dalam ruangan ini siapa pembadan paling besar selain saya? Siapa? Kelihatannya saya lebih besar semua. Iya kan? Dan saya mau kasih tahu saudara. Potong orang gumuk itu potong jalan. Gimana dong bilang? Kasih lei. Menenu. Berat. Ini kasih ini bab tua nih. Ini dia orang berada. Ke orang gumuk ini sana makan juga don't tahu saya dia kenyang. Nah, iya tuh. Dari di pembadan saya udah mulai ini masih kenyang. Tapi saya kasih tahu saudara. Potong gumuk ini sengsara. Terlalu gumuk. Tidur malam justru sehat. Potong pu isi dong hampir tendang buah sama tong. Karena potong pu napas itu napas pertarungan antara hidup dan mati itu. Orang gumuk ini naskui berat. Dia bukan kicip. Lebih besar. Karena berat. Orang gumuk ini naik gunung Bapak. Napas dong. Baru-baru potong pendeta, potong pitua mes itu saya pikir Tuhan kasih pulang saya sudah ini berat. Ini. Tapi lebih berat orang gumuk itu bukan naik gunung, turun gunung. Itu lebih berat. Mau gigi antret di mana? Sana ada. Jadi saya kasih tahu saudara, makan itu sana jamin. Sengsara.
Cari pakaian juga setengah mati. Potong pakai tak salah, tahiki kiri, tahiki kanan, potong susah setengah mati. Saya pakaian setengah mati. Yesus buat perbandingan lagi. Untuk apa pakaian yang kamu pakai bagus, tapi tubuhmu tidak aman? Saya cek kata tubuh dipakai kata soma. Soma itu dalam bahasa Yunani bukan hanya tubuh, tetapi semua aktivitas tubuh. Kadang hanya demi pakaian bagus, orang sengsara. Demi tubuh seksi, dong pakai pakaian tahiki. Dan dong duduk itu dong pun napas satu-satu. Mohon maaf mama dong, kadang mau gitar Spanyol. Duduk dia terobek kiri, kerak, kerak, kanan. Mohon maaf mama-mama. Supaya saudara kelihatan tinggi, saudara pakai haken tinggi. Jadi supaya tinggi, orang lihat dan suami ideal, suami tinggi jadi. Saudara kira pakai haken tinggi itu sengsara ke sana. Sengsara, saudara berdiri itu muka senyum tapi dia ada kaki Tuhan ini hancur. Betul ke sana? Apalagi kalau lama. Kalau su pendek ya pendek sudah. Oh, nanti suami bilang luju pendek, kok suruh luju mau, begitu saya. Itu saya. Boton demi apa? Demi gagah. Aduh saudara. Untuk gagah saya. Saudara perhatikan. Untuk dapat hasil gagah. Jadi mama saksi itu saya suka perhatikan. Dompi make up ini dari pagi. Nikah sore itu dong mulai dari pagi. Make up. Pasang baju biru merah dong begini sih. Nanti makan juga dong. Sengsara saya lihat. Sengsara. Saya kasih nikah orang baru. Yang terlambat mama saksi. Ternyata mama saksi pisalon juga. Jadi kami tunggu dia datang, saya bilang, yang nikah ini siapa sebenarnya? Mama kok mama pun repot ini lebih dari yang nikah dong ini. Betul ke sana, saudara? Wih, demi pakaian bagus, saudara-saudara. Aduh. Saya pernah alami. Karena acara keluarga dan semua pakai jas yang mesti ada di baju kecil dari dalam lah baru kancing. Nah saya pun jas kecil sedikit. Tapi demi supaya seragam, saya pakai stagen. Iya toh. Jadi bisa kancing. Gagah. Nah, masalah ini karet Pak. Stagen itu. Anak seson jadi jatuh dalam kandungan. Nah, apalah ini. Lama-lama. Saya rasa kayak mau kincing juga salah. Lapar juga salah. Kok dia ramas ini? Dia sana pakai kastengah Pak. Stagen Pak. Sana percaya. Pulang tes. Yang bapak-bapak dong, mama dong biasa. Coba bapak dong tes, pakai stagen, pakai kuat-kuat. Kalau buka ambe ya naik amen masih mau setengah lah saudara. Dari gitu, perbandingan yang Tuhan Yesus mau buat, yang Tuhan Yesus buat, mau katakan bagi saya dan saudara bahwa kekhawatiran kita harus pas arah. Orang percaya itu harus lebih khawatir apakah kehidupannya selamat atau tidak. Itu dia harus khawatir. Mama pendeta harus khawatir. Saya juga harus khawatir. Sebab kita pakai toga mata kuju pi begini. Di sorga, Ibu pendeta tidak jadi masuk. Lihat begini, kok pernah tua dia akan dong masuk semua. Cek karena mama pendeta dan bapak pendeta marah-marah terus.
Jadi setiap kali marah penatua diaken bilang, Tuhan dengar dia pemarah. Jadi beban. Ma ibu pendeta san marah-marah toh. Iya. Kita harus khawatir. Jangan-jangan kita melayani Tuhan, kita kasih selamat orang lain, diri kita sendiri tidak selamat. Amin. Itu Bapak Mama penatua diaken pengajar. Harus berpikir serius. Itu kekhawatiran yang lebih tepat. Kita harus khawatir karena jangan-jangan segala hal di bumi ini merenggut sukacita hidup kita. Karena yang memberi sukacita itu hanya Tuhan Yesus. Kamu tidak bisa menambah satu hasta. Satu orang biasa bilang hasta itu sama dengan ukuran. Ada yang bilang umur, ada yang bilang jam, tapi kita pakai ukuran. Itu sama kayak kita usia sehingga kita tidak ada lagi masa pertumbuhan. Botong khawatir juga botong sana tambah tinggi, amin. Botong khawatir juga botong sana tambah rendah. Begitu sudah botong pu hidup. Pada akhirnya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kekhawatiran harus dilawan. Saudara tahu di Indonesia ini memang kita khawatir karena sekarang dalam satu hari itu 300 sampai 400 orang kena COVID-19. Di dunia yang paling tinggi India, satu hari itu 70 sampai 80 ribu orang terkena ini virus. Tahu ini virus apa lagi ini? Kita harus berani lawan karena kekhawatiran serangan utama itu adalah otakmu, nalarmu, pikiranmu. Amin. Saudara boleh makan enak, tapi kalau saudara otak sakit, sana akan enak. Saudara makan biar taruh bergizi, otak sakit, badan sana akan gemuk. Amin. Sana akan. Coba saudara bertengkar dengan istri, baru istri siap makan di situ. Apalagi dia bilang, cek sudah. Kira-kira saudara makan nikmat ke sana. Wih saudara makan, ini sepiring dulu, ini lu tahu. Iya tuh. Ini kekhawatiran serangan utama tuh otakmu. Dan Tuhan Yesus kasih pikiran sederhana. Coba perhatikan. Belajarlah dari burung pipit dan bunga bakung. Dua perbandingan yang cukup indah. Pertama burung pipit. Burung pipit itu dia punya makanan, dia biji-bijian, serangga kecil, ulat-ulat kecil, buah-buahan kecil yang di bunga kecil. Itu burung pipit makan. Kalau saudara tahu burung pipit, nah, pisawa kolia yang burung tukang makan sawah, itu dia sudah. Itu burung pipit yang kecil. Orang timur bilang apa? Kolana. Kolana. Tapi di pembahasa pernah saya bilang burung apa kok? Saya dapat di TTS, saya lupa. Kalau burung pipit itu yang Tuhan Yesus kasih ini bagi para petani, dia itu burung hama. Karena dia tukang makan buang. Jagung kalau ini padi dia tukang makan. Jadi kita suka bikin jaring-jaring itu tangkap sendiri kan. Amin. Bisa kok Tuhan Yesus kasih burung hama, kasih contoh ini. Tapi perhatikan, apapun cara pandang kita, dia datang, dia makan santai saja. Tangkap, ya tangkap toh. Dia terbang bebas, pindah dari satu pohon ke pohon lain. Dia menikmati saja ini hidup.
Dia makan biji-bijian itu ya. Dalam ilmu biologi disebut rantai makanan. Itu sudah. Apa yang hebat dari burung pipit? Dia menikmati hidupnya. Karena itu kalau disuruh belajar dari burung pipit, maka spiritualitas burung pipit itu adalah dia yakin bahwa di tempat mana saja dia bisa dapat makan. Ini menikmati. Hidup pun soal itu kalau tidak dinikmati kan. Amin. Kalau soalnya dinikmati. Adakah bapak-bapak di sini yang dia nakal-nakal sedikit? Ada kok? Dia mata suka lari-lari kiri kanan. Ada kok? Bapak dong menyaudol kok saya tahu. Ada kok? Begini soalnya ada. Ma diam-diam ubi berdiri. Ubi berisi, sorry. Orang mata balari itu karena apa? Karena dia sana mampu menikmati. Apalagi kalau dia lihat di istri pun gigi udah mulai rubuh. Dia bilang Tuhan, maafkan Tuhan ini bahaya. Apalagi kalau dia lihat kok rambut dong putih, wih ini bet kawin amen nenek ini mah. Iya kan? Atau sana menikmati itu. Amin. Kesalahan terbesar dalam hidup ini itu kita tidak mampu menikmati. Standar kita adalah makan yang enak itu adalah mesti ada daging, ikan, mesti ada sayur goreng begini begitu. Wih, tempe tahu, ada susu lagi, ada buah lagi. Wah. Saya suka orang menikmati itu dia tarik begini, kurus dan bawang saja, makan. Orang yang sana menikmati itu, aduh, tuntutnya macam-macam. Spiritualitas burung pipit itu menikmati apa yang bisa dia rasakan dalam hidup. Beriman itu berarti menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara usah menyesal karena ini orang jadi ini atau dia jadi itu. Dia punya ini atau dia punya itu. Tidak usah. Karena apa yang engkau punya nikmatilah itu. Amin. Nikmati. Jangan mama dong berdiri baru lihat begini. Aduh Tuhan suami ini lemah. Lebih om di sebelah, om kumis di sebelah lebih ini. Aduh Tuhan ini. Sana bisa. Itu sudah. Jangan orang beli kursi sofa bagus, saudara mulai bilang, wih bepun suami, aduh Tuhan. Orang sudah beli sofa malu ini dari potong kawin sampai sekarang papan terus. Jadi pun suami bilang, nah mama tenang, bapak ada dapat proyek besar. Proyek apa? Proyek mulu pica. Itu. Spiritualitas menikmati. Yakin bahwa pemeliharaan Tuhan tidak berakhir. Kok memang virus mau datang, tuh mau kenapa? Tapi karena kita menikmati ini kehidupan, kita yakin juga bahwa Tuhan akan membuat kita luput dari ini persoalan-persoalan. Amin. Jadi majelis orang marah orang jemaat ini kadang dong lihat majelis itu. Biar sudah. Apapun pandanganmu, saya memberitakan Injil. Biar orang bilang, tapi kalau dia khotbah itu batu mulai, saudara, dia tarik satu kali dia pelan, takuju itu semua sudah tidur. Angkat kepala, tengah penatua sendiri berbusa di situ, berbui dan berbusa. Baru dia toking. Kalau begitu semua bangun kaget. Baru bilang, siapa yang pimpin? Pentua, tuh pen, waktu tidur ini, waktu tidur. Nikmati saja.
Karena saudara tidak bisa paksa sama ke orang lain kan. Amin. Nah ini kelemahan kita Mam Pendeta. Tapi saya lihat Ibu Pendeta baik. Ada pendeta separuh. Begitu naik di atas mimbar. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Padahal kalau omong tuh biasa-biasa saja. Kalau biasa nak kenapa? Ini musuh. Tidak jadi diri sendiri lagi kan. Amin. Ya. Kok biasa-biasa sana kan. Oh saudara. Sampai kasih dia air dong. Jangan sampai dia jantung ini. Betul berat. Itu kelemahan terbesar hidup kita. Karena kita tidak menikmati hidup ini saudara. Kita jadi khawatir. Orang datang bertamu di rumah, kita lihat di mata merah, kita mulai bilang, baos. Nitu nemen. Baca cerita mama, ham siapa? Begitu bab tua jalan, air garam, siram. Baru pakai dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam. Ini kita pun soalnya menikmati ini hidup. Kalau dia mau bikin kita juga Tuhan Yesus ada. Betul kan? Kita pun kecurigaan apa? Kita pun otak susun jalan, susun menikmati apa yang tepat dalam hidup ini. Mohon maaf, saya tidak bilang bahwa ini salah. Bekerja keras itu baik. Tapi mohon maaf, saya juga harus kasih tahu. Ada orang yang karena bekerja terlalu keras, dia juga tidak punya waktu untuk menikmati di hidup. Dan ini juga kecelakaan kata pengkhotbah. Pagi kebun, siang kebun, malam kebun. Pulang datang Imam tua justru bikin kebun sendiri. Semua kerja keras betul, tapi nikmati juga. Istrimu, anak-anakmu juga butuh kehadiranmu. Begitu. Nanti anak-anak dong sunakal baru bilang, Andia mama lusan bisa didik. Kok habis bapak main didik pepaya, main didik itu jagung. Semua bapak didik habis, tapi anak juga bapak son didik. Sama. Saya tidak bilang saudara harus pamalas, tidak, bukan itu. Yang bottom belajar dari burung pipit itu. Apa yang dia bisa makan, dia makan. Pulang kau makan kosong, makan saja. Kenapa? Jangan tuntut macam-macam. Kadang bottom bilang, mama lu bisa memasak enak. Baru mam tua bilang, lu kasih doi berapa? Soalnya kasih doi mah tuntut ini sama ke pejabat besar. Kadang kita mau rumah bersih, amin. Rumah bersih terus. Sapu pel terus. Tamu dong datang, dong pulang, kita juga pel, iko memang. Botong pembudaya ini kalau botong bertamu, botong baru di pintu, kok dia pel, iko botong san pilai. Amin. Botong baru masuk, ini dia iko memang kain pel ini. Lama-lama dia salah berbuat sama tong ini, botong sulia ini. Betul kan? Amin. Kami pun anak satu di rumah begitu dulu. Wih, dia tuh sapu pel. Pokoknya bersih. Kadang dia taruh lilin dengan minyak kelapa kok minyak tanah. Taruh tuh sih. Botol dia water pas, Pak. Sampai botol mau masuk rumah dia bilang, buka sandal. Kami buka. Tapi lama-lama saya pikir, sebenarnya yang punya rumah lu kobeta ini. Iya kan? Tapi lu mau bersih, lu lupa bahwa yang punya rumah beta. Baru lu bilang, buka sandal. Bet kasih pindah buang selu dari rumah baru lu tahu. Menikmatilah hidup ini. Menikmatilah pelayananmu. Menikmatilah kebersamaanmu. Menikmatilah persekutuanmu. Menikmatilah waktu yang ada. Saya di mana-mana pelayanan saya dan Pak Sekretaris dan bendahara sama-sama. Lalu orang bilang, Pak dong sekarang
klasis ini dong jalan sama-sama. Saya bilang, iya. Saya sudah bilang sandongna, kita pu waktu hanya 4 tahun. Artinya botong bakawan 4 tahun. Ketika kita ada itu, mari kita nikmati. Karena kita bukan hanya sekedar ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita adalah saudara bersaudara yang Tuhan percayakan untuk sama-sama melayani. Amin. Kalau itu prinsip botong pakai, ada kekurangan juga biasa. Salah pendapat itu biasa. Tidak harus bermarah. Karena kita menikmati kebersamaan kita. Amin. Belajarlah dari bunga bakung. Kalau burung pipit bisa pindah tempat, bunga bakung bisa pindah tempat ke sana. Sonde. Dia tetap di tempat. Amin. Kalau dalam ilmu biologi itu, dia pola perkembangan itu dia punya umbi. Bunga bakung itu jenis umbi lapis. Jadi dia berbunga tapi ada saatnya dia mati. Hanya bunga bakung pun kelebihan itu adalah dia pu umbi son pernah mati. Dia tidak akan pernah mati. Kadang orang menyebut dia seperti sebagai bakung Paskah, bunga lili. Bakung Paskah. Kalau kita ada punya stola, ada satu pas hari raya Paskah itu ada simbol bunga lili, ada bunga itu. Kenapa dia disebut bunga Paskah? Karena walaupun dia kelihatan mati, tapi dia tidak mati. Nanti di umbi tetap hidup dan dia tumbuh lagi. Sama seperti Kristus yang mati tapi kemudian dia bangkit. Jadi keunikan bunga bakung adalah daya tahan terhadap hidup. Selalu memiliki harapan. Jangan bilang dia mati karena dia akan hidup lagi. Orang yang tidak khawatir dalam hidup itu adalah orang yang selalu punya daya tahan dalam hidup. Nona, bosom bilang bosom basayang dan bosom punyong. Tapi kamu juga harus siap bahwa cinta itu tak harus memiliki. Amin. Bilang, Kak, beta sayang Kak. Tapi Kak di luar juga sayang semua orang. Tapi orang yang memiliki daya tahan, dia dikecewakan pun dia akan yakin bahwa seseorang akan menjadi pendamping hidup saya. Bukan dia, tapi seseorang. Bapak mama kita semua kita pernah kecewa. Anak-anak kita mengecewakan, tetapi orang yang punya daya tahan, dia akan yakin bahwa dia anak pasti berubah. Majelis kita pun jemaat juga ada yang kepala batu banyak. Tapi dengan doa dan pengharapan kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan dan Roh Kudus bisa mengubah hidupnya. Amin. Dihina, direndahkan apapun. Susah model apapun. Tapi kalau saudara memiliki daya tahan, maka saudara tidak akan pernah larut di dalam persoalan-persoalan hidup ini. Selain daya tahan, bunga bakung itu dipu hebat itu adalah begini. Meski dia hidup terbatas, dia pun bunga terbatas maksud saya. Tapi sekali dia berbunga kata Tuhan Yesus, Salomo dalam keindahannya pun tidak seindah bunga bakung. Dia bukan hanya punya harapan hidup, tetapi hidupnya berkualitas. Ini gara-gara omong Salomo kok apa ini? Udah semulai. Potong ganti saya. Daud. Salomo dalam keindahan tidak seindah bunga bakung. Jadi cirinya itu ada. Jadi
Bunga bakung selain dia akan terus hidup, tapi dia punya ciri, sekali dia hidup, dia pun bunga akan indah. Jadi orang-orang yang tidak khawatir itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah menunjukkan kekhawatiran kepada orang lain. Amin. Kasih tahu Bayu dulu itu. Ada apa itu? Atau mixer apa? Bunyi. Angin masuk itu kayaknya. Saudara, dalam poin ini, saya belajar dari saya orang tua. Saya orang tua, bapak mama tuh, kita pun orang tua tuh kita belajar dari dia. Don't sana ada makan minum pun don diam-diam. Don't sana pernah kasih tunjuk dong muka loyo di kita sebagai anak-anak. Dong ada bawa utang juga dong sana kasih tahu dong potong makan sa. Dong senang lihat kita makan. Padahal ada beban. Kita pun orang tua itu. Saudara pakai pakaian bagus, dia pakai pakaian robe-robe, juga dia menikmati. Yang penting itu, dia sudah kasih tunjuk dia pun kesedihan. Ada satu ibu janda, satu ibu, waktu dia pun suami mati, tengah dia pun anak dong. Orang juga heran, kenapa kok mama terlalu menangis? Dia setiap kali dia menangis itu, dia selalu lihat dia pun anak dong. Dia lain atau jadi begitu dia pun anak lihat dia muka. Dia bilang, bepun suami mati, tapi beta harus kasih harapan di bepun anak-anak bahwa Tuhan Yesus masih ada. Betul kan? Amin. Satu kali, saya pun kakak marah sama saya. Karena dia marah, saya juga jengkel. Saya juga marah. Tapi saya pun kakak heran itu adalah saya pun istri ketemu dia di pasar juga. Kakak cium. Kakak togor babai. Jadi saya pun istri, saya pun kakak ini pikir, kok dia pun suami marah mah. Kenapa kok dia pun istri sana marah? Nanti baru dia tahu bahwa saya tidak pernah cerita saya pun istri. Jangan bawa kekhawatiran itu pada orang lain. Saudara, seringkali kita marah itu karena suami dong yang batas salah, istri dong juga iko. Karena botong pulang, botong cerita. Dia bisa bikin sampai tak begini. Terus kita tambah-tambah. Ma itu potong bawang dia panas, dia pemulung mulai bawang. Sudah. Itu. Kita bawa energi positif, jangan negatif dalam hidup. Seperti bunga bakung harus ada satu ciri yang kuat. Kehidupan kita mesti berbeda. Karena itu tidak ada alasan untuk kita khawatir. Jangan khawatir karena kebutuhanmu, karena relasimu. Jangan khawatir akan hidupmu ini. Berani lepas kekhawatiran. Kenapa? Karena kamu mengenal Allah dan Allah mengenal kamu. Eido. Kenapa? Allah tahu mana yang terbaik untuk saya dan saudara. Yang kamu khawatir itu justru ketika kamu jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena orang yang jauh dari Tuhan, dia juga akan kehilangan segala hal. Itu anak bungsu itu. Dia melukai dia pun bapa, dunia melukai dia. Dalam cerita Alkitab. Karena firman sana pernah salah. Cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Pak Bendahara ini, dia pun bapak bendahara gereja. Untuk wilayah di Molo sana.
Mereka juga bukan orang-orang terlalu luar biasa berada, bukan. Susah juga. Tapi hanya dengan setia melayani, Pak Bendahara bisa jadi dosen, dan sekarang dia jadi bendahara klasis. Saudara lihat. Segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Bukan hanya Bapak pelayanan yang saudara lanjutkan. Tapi Tuhan kasih satu mata pencarian lain. Karena itu kalau uang kurang di kelas saya senyum-senyum. Karena saya yakin bendahara penggaji masih ada kok. Pak sekretaris juga begitu. Saya juga begitu. Saya jadi pendeta. Orang tahulah. Saya pun bapak mama bukan orang hebat. Bukan. Hanya orang-orang yang mau setia melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Doa mereka membuat kami menikmati ini hidup. Kidung Jemaat 332. Coba kita menyanyi. Kekuatan serta penghiburan. Ada itu lagu, ada kata-kata bagus. Apa tendes-tendes saja, kunci apa juga tendes saja. Asal jangan kunci Inggris saja. Ada Kidung Jemaat 332. Sesuai dengan firman Tuhan, dia berikan apa yang ku perlu. Apa yang dia berikan? Suka dan duka, silih berganti, susah dan senang dikasih. Karena itu Tuhan Yesus omong salah. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Dia melengkapi lagi dalam doa Bapa kami. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cara penyertaan Tuhan itu begitu hebat. Saudara tidak hanya belajar dari burung pipit dan bunga bakung. Saudara sedang belajar dari burung pipit kekal, yaitu Tuhan Yesus. Yang begitu menikmati penyertaan Tuhan. Ketika Don tanya, di mana rumahmu? Dia bilang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Bahkan dia mati pun pinjam orang lain pun tanah untuk kubur sendiri. Kita belajar dari bunga bakung kekal. Begitu dia mati pun dia ditanam, mati masuk dalam kubur. Tapi dia menikmati pemeliharaan Allah yang membuat dia bangkit. Yang membuat kita berbeda dalam kekhawatiran hidup ini adalah kita berbeda. Kita khawatir juga. Tapi kita percaya bahwa masa depan itu masih ada. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdiri. Ikrarkan pengakuan iman rasuli
Dan kita semua berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan tolonglah, bangun beriman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangun beriman, pulihkanlah kasih yang remuk. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan surga, tibalah saatnya bagi kami, umat-umat-Mu, untuk memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah persembahan ini menjadi alat bagi pelayanan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela
Kita ganti dengan Kidung Jemaat 385, burung pipit yang kecil. 385. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Warta pelayanan. Baik, Bapak Ibu, mari kita mengikuti warta pelayanan Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Yang pertama, keuangan rutin. Kolekte kebaktian Minggu tanggal 6 September tahun 2020 sebesar Rp265.000. Peti syukur Rp80.000. Peti nacar Rp891.000. Peti perpuluhan Rp505.000. Perpuluhan dari Rayon 1 ada 3 orang, Rp300.000. Kemudian perpuluhan dari Rayon 2, Rp30.000. Jadi jumlah Rp2.871.000. Terima pelayanan dari Rayon. Rayon 1 nacar Rp230.000. Rayon kolekte Rp46.000. Jumlah Rp276.000. Rayon 2 nacar Rp75.000. Kolekte Rp22.000. Jumlah Rp97.000. Rayon 3 nacar Rp180.000, kolekte Rp32.000. Jumlah Rp212.000. Dengan rincian nacar sebesar Rp485.000, kolekte Rp100.000. Jumlah Rp585.000. Kolekte ibadah UPP. Ibadah kaum Bapak Rayon 2 nacar Rp10.000, kolekte Rp14.000. Jumlah Rp24.000. Kolekte ibadah kaum perempuan Rayon 1 nacar Rp20.000, kolekte Rp32.000. Jumlah Rp57.000. Kolekte ibadah lansia Rayon 1 nacar Rp25.000, kolekte Rp21.000. Jumlah Rp46.000. Dan kolekte par Rp80.000. Jadi jumlah total penerimaan Minggu tanggal 6 September tahun 2020 sebesar
Rp2.863.000. Yang kedua, dana pembangunan kolektif ibadah kunci sebut tanggal 5 September tahun 2020 sebesar Rp9.000. Warta pelayanan bahan bacaan Alkitab untuk ibadah rumah tangga Yesaya 45 ayat 9 hingga ayat yang ke-18. Ibadah kaum Bapak Rayon 3 di rumah Bapak Simpson Olak tanggal 14 September tahun 2020 jam 7 malam. Ibadah kaum perempuan Rayon 3 di rumah Mama Yuliana Olak tanggal 15 September tahun 2020 jam 4 sore. Kemudian ibadah pemuda Rayon 2 di rumah Saudara Aldi Boys tanggal 15 September tahun 2020 jam 7 malam. Kemudian yang terakhir ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis Klasis beserta teman-teman yang hadir bersama kami di wilayah Fatu Benak pada hari ini. Kami tidak mempunyai sesuatu untuk membalas kebaikan Bapak beserta teman-teman. Hanya doa kami selalu menyertai Bapak di setiap tugas dan pelayanan. Demikian warta pelayanan kita siang ini. Jemaat Tuhan, mari kita bersyafaat, kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Terima kasih hari ini ada sukacita dalam ibadah, dalam persekutuan kami bersama. Tolong kami Tuhan, agar kami juga mau belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Belajar dari burung pipit dan bunga bakung. Biarlah Engkau menolong kami Bapa, sehingga dalam keistimewaan yang Tuhan beri bagi kami sebagai makhluk ciptaan termulia, kami senantiasa memiliki spirit, kami senantiasa memiliki harapan, kami senantiasa memiliki keteguhan iman. Kami sadar, bahkan kami mengaku bahwa banyak kali pikiran kami, hati kami begitu melemahkan kami, sehingga kami hidup dalam keputusasaan, kami hidup dalam kekhawatiran, kami hidup dalam ketakutan. Padahal Tuhan berkata melalui firman-Mu, burung pipit di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan menghias dengan begitu indah, apalagi kehidupan kami. Kami mengaku secara jujur Tuhan, karena itu kami mohon Tuhan menolong kami. Berkat firman Tuhan hari ini, biarlah menguatkan kami dan juga memampukan kami untuk kami dapat kembali meyakini pemeliharaan Tuhan, bahkan kekukusan yang Tuhan beri bagi kami, keistimewaan yang Tuhan taruh bagi kami, sebagai makhluk yang diberi akal, sebagai makhluk ciptaan yang diberi kemampuan. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan menolong semua kami, sehingga firman ini mendapat tempat yang terindah di dalam hati kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu, terus urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga kemana dia pergi, di mana Tuhan berkenan untuk dia menyampaikan firman Tuhan, di situ ada kekuatan, di situ ada pengharapan, di situ ada sukacita yang dihadirkan karena kuasa Roh Kudus menyertai dan memimpin. Tuhan menolong kekasih kami dalam seluruh kehidupan, bahkan tanggung jawab sebagai seorang majelis klasis. Kekuatan, pimpinan, penyertaan Tuhan senantiasa ada menolong menyertai kehidupan kekasih kami. Berikan juga kesehatan, kekuatan senantiasa. Rumah tangga dan juga dalam persekutuan bersama dengan Majelis Klasis Kota Kupang Timur. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai, menuntun, memelihara, dan menolong kehidupan mereka. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Allah. Kami juga berdoa secara khusus pergumulan dalam jemaat Tuhan, baik di
Nasaret Fatubena maupun yang ada di Sonafonis Bonen. Tuhan menolong setiap kami, sehingga dalam panggilan kehidupan kami, baik sebagai pelayan-pelayan Tuhan maupun sebagai jemaat, kami senantiasa dikuatkan, kami senantiasa diteguhkan iman percaya kami. Apapun yang kami alami, baik dalam kehidupan kami maupun dalam pelayanan kami memiliki iman dan pengharapan, keyakinan bahwa Allah menolong menyertai kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, secara khusus kami berdoa bagi pelayanan-pelayanan yang kami angkat. Engkau memberkati menolong setiap kami, sehingga kami dapat memberi yang terbaik, memberi yang terindah, memberi yang terbaik bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Jemaat Tuhan dalam berbagai pergumulan, kami juga serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kekuatan dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, senantiasa juga dinikmati oleh jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi pergumulan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami secara luas. Baik itu virus pandemi COVID-19. Kami juga berdoa ya Allah, biarlah Engkau juga memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami keteguhan iman, sehingga sekalipun virus ini menyebar dengan begitu luas, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi hidup kami, ya dan amin. Kami berdoa juga pergumulan bangsa negara kami Tuhan, pemerintah, bahkan pimpinan-pimpinan yang ada. Tuhan juga menolong mereka dengan hikmat-Mu, agar mereka juga mampu untuk memberi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat. Pemimpin-pemimpin gereja kami, Engkau juga memberkati mereka, sinode, klasis, maupun majelis jemaat. Engkau menolong setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami buat, adalah semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengar dan sambut kami. Ampuni kami, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat berdiri, kita masuk dalam pengutusan. Umat Allah, apakah saudara-saudari yakin dan percaya tentang pemeliharaan Allah atas hidup segenap ciptaannya? Kristus memanggil kita untuk memiliki kehidupan yang berpengharapan. Apakah saudara-saudari bersedia membuka hati? Kristus memanggil kita untuk memiliki kehidupan yang berbelas kasihan. Apakah saudara-saudari bersedia membuka hati? Allah memanggil kita untuk mengutamakan nilai-nilai kerajaan Allah. Apakah saudara-saudari siap? Allah memanggil kita untuk menyatakan kasih-Nya dalam setiap pikiran, kata, dan perbuatan kita. Apakah saudara-saudari siap? Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut tergesa.
sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku. Ketika Yesus sempurna tetap milikku. Masuklah dalam hidup seharimu, sekalipun hidup itu tidak seindah pelangi, juga tidak seharum bunga. Tuhanmu yang penuh kasih itu akan menganugerahkan damai-Nya untuk hidupmu. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kamu damai sejahtera. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak Mama, kita sudah selesai kebaktian, kita akan berdoa bersyukur bersama-sama. Dan selesai kebaktian ini Bapak Mama Jemaat boleh kembali, tetapi majelis UPP, BPP, koordinator kita akan ada dalam percakapan bersama dengan majelis klasis dalam hal ini dengan Bapak Klasis Kota Kupang Timur.
lais manikat lomas leu le na tonon bihit muni kunalan manik me bihit monik manaswan ale kotun neo sekaw le naton lais manikat bihit monik piut kung sinas na pintitis lisis ang peneosin bihit sonaponis nati al-alkit manik esnok